Nih. Ya, ini saya yang menghidupkan. Kunci kontak kita on kan. Sekarang starter. Nah, langsung nyala starternya, langsung hidup motornya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya, enak sekarang starternya. Permasalahan motor BTSP New tadi tidak bisa starter, bunyi cetik-cetik, ternyata ada di bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, murah rezeki, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke teman-teman, jadi ini ada motor Honda BTSP New. Motor ini kendalanya nggak bisa di starter. Jadi saat di starter dia tuh hanya terdengar bunyi cetik-cetik ya. Nah, kalau untuk motor yang menggunakan dinamo starter seperti suara dinamo starternya itu ya teman-teman. Nah, tapi ini adalah BTSP yang tidak menggunakan dinamo starter. Nah, dia menggunakan ACG. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saat kunci kontak kita on kan, tombol starter kita pencet dan tuas rem kita tarik, dia hanya terdengar suara cetik-cetik. Nah, jadi seperti itu ya. Cetik-cetik. Nah, itu. Nah, aki masih bagus ya, tegangannya masih bagus. Nah, tadi saat kita goyang-goyang di sebelah sini, dia itu mau hidup teman-teman. Nah, antara kabel-kabel ini saat digoyang-goyang, dia itu mau hidup. Untuk relay sudah kita bersihkan. Nah, sekarang kita buka joknya mas, dimana kira-kira letak permasalahannya. Nah, biasanya itu permasalahan untuk motor Honda BTSP New seperti ini, kalau susah di starter atau bunyi cetik-cetik, mungkin faktor pertama itu dari aki ya teman-teman. Tapi kalau akinya mungkin tegangannya masih bagus, berarti ada faktor yang lain. Bisa jadi ada kabel-kabelnya kurang connect atau bagaimana ya teman-teman. Nah, ini kali ini kondisi aki masih bagus, relaynya juga sudah kita bersihkan semuanya, tidak berkarat. Nah, ini kita akan buka jok, akan kita cek kabel utamanya atau kabel ini ya, sensornya itu. Nanti akan kita cek apakah dia kendor atau tidak. Nah, biasanya dari situ teman-teman, entah itu kabelnya itu kendor, ada kotoran, atau bisa juga kabelnya itu terbakar, biasanya seperti itu. Nah, yuk kita buka dulu joknya. Nah, oke teman-teman, jok sudah kita buka. Ini akan kita lihat ya kabel ACG-nya. Nah, ini kita lihat dulu kabelnya seperti apa. Nah, biasanya kabel ini tuh kotor teman-teman, atau kendor, atau bisa juga banyak kotoran, atau bisa juga kabel yang menuju ke ECU sini. Nah, tapi yang jelas nanti kabel utama ini ACG yang dari spool ini, dari magnet, nanti akan kita buka, akan kita bersihkan. Dan kemudian yang menuju ke ECU juga nanti akan kita buka, akan kita bersihkan ya. Coba dibuka dulu mas, dicek dahulu apakah itu kabelnya rusak atau bagaimana, biasanya terbakar. Ini bisa kita lihat
kabel masih dalam kondisi bagus ya teman-teman, tidak lonyot, tidak terbakar. Nah, nanti cukup kita bersihkan saja menggunakan carbo cleaner dan kita semprot menggunakan angin nanti. Nah, untuk yang kabel satunya lagi yang menuju ke ECU, kita cek. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Nah, ini ada satu masalah ini. Nah, itu bisa kita lihat. Ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini sedikit ada kerak-keraknya ini. Nah, ini bisa kita lihat ada 2 biji nih, 1, 2. Ya, nanti akan kita bersihkan semuanya lah. Tapi ini terlihat jelas ini ya. Tuh, terlihat jelas. Nah, tuh ya. Terlihat ya. Nah, ini ya. Kabel yang ini nih. Nih. Itu kotor sama yang bawahnya juga ini, pojokan sini. Nah, itu soket-soketnya. Nanti akan kita bersihkan, teman-teman. Nah, mungkin itulah yang menghambat penyaluran arus ACG dari magnet itu menuju ke ECU sini ya. Tapi yang jelas kabel ini nanti akan kita bersihkan semuanya. Ayo Mas, kita bersihkan dahulu karena ini kabel masih kondisi aman, tidak terbakar. Nanti akan kita bersihkan ya. Tapi kalau masalah ini kita biarkan lama-kelamaan, kabel-kabel ini akan terbakar ya teman-teman, atau konslet karena dia itu kurang konek ya. Akhirnya dia panas dan menimbulkan percikan api kemudian meleleh. Nah, ini akan kita bersihkan saja. Cukup kita bersihkan menggunakan carbo cleaner dan juga nanti akan kita semprot menggunakan angin. Oke teman-teman, jadi soket ACG-nya ini sudah kita bersihkan ya. Nah ini ya, soket utama sudah kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Dan tadi sudah semprot juga menggunakan angin. Teman-teman juga tadi sudah melihat proses pembersihannya. Nah sekarang kita pastikan benar-benar bersih. Nah ini ya, sudah terlihat bersih semua nih. Nah ini bersih, dan sini juga bersih. Ini kita colok kembali ya. Nah sampai terasa klek. Nah, penyakit Honda Beat ESP New tidak bisa starter atau bunyi cetik-cetik. Pertama, kita harus cek akinya dahulu apakah dia dalam keadaan bagus. Seandainya bagus, yang kedua kita cek kabel-kabel ininya teman-teman. Nah, biasanya kabel ini yang bermasalah saat Beat ESP itu tidak bisa starter. Nah, ini sudah kita bersihkan, sudah kita pasang kembali, kita cek. Ayo Mas, kunci kontak kita on kan. Nah, yuk. Nah, itu ya. Langsung hidup motornya. Nih. Coba matikan dulu Mas. Nih. Ya, ini saya yang menghidupkan. Kunci kontak kita on kan. Sekarang starter. Nah, langsung nyala starternya, langsung hidup motornya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya. Enak sekarang starternya. Permasalahan motor Beat ESP New tadi tidak bisa starter, bunyi cetik-cetik, ternyata ada di bagian kabel ini. Terjadi korosi atau karat. Kalau kita biarkan lama-kelamaan nanti dia akan panas dan konslet ya teman-teman, dan bisa juga soketnya ini terbakar. Oke.
Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senustem.